Stereotip orang Madura, penjamu tamu yang baik tapi pemaksa yang buruk. Sebelum mulai, perlu digarisbawahi di sini kalau yang pertama, tidak ada sedikit pun niat atau tujuan untuk mengelompokkan, membedakan, menghina, atau merendahkan suatu suku atau ras dari golongan manapun. Kedua, hal ini yang akan dijabarkan berikut bukan merupakan wujud kebencian terhadap suatu golongan. Dan yang ketiga, hal ini dialami dari pengalaman pribadi dan perspektif pribadi dan merupakan kisah nyata yang benar-benar terjadi. Jadi ini bukan spekulasi atau konspirasi dan tujuannya adalah memberikan pemahaman dan pendidikan tentang perspektif. Jadi mari kita mulai. Kita semua pasti tahu kan, kalau ngomongin soal Indonesia pasti familiar banget sama kata-kata sopan santun, ramah tamah, dan suka basa-basi. Ketemu tetangga di jalan, kita senyum dan sapa. Ada orang yang lewat depan rumah, kita suruh mampir. Dan kadang-kadang orang asing pun di tempat umum kita ajak ngobrol gak penting. Hal ini gak cuma terjadi sama penduduk di Pulau Jawa aja, tapi di seluruh Indonesia. Cuma caranya aja yang beda-beda. Kalau di Jawa sendiri, kita suka menjamu tamu mulai dari saudara sampai ke orang yang baru dikenal. Dari acara kelahiran bayi sampai ke pernikahan. Kita biasa sebutnya hal ini silaturahim. Menjalin hubungan persaudaraan sebesar-besarnya dan meninggalkan permusuhan sebisanya. Cara kita menjamu tamu yang paling umum dan lumrah terjadi ya salam dan selamat siang, assalamualaikum. Kita masuk pakai pakaian kita yang terbaik. Biasanya kemeja batik ya. Salam-salaman dulu, terus kalau ada orang duduk di depan kita, jalannya nunduk, terus baru duduk kalau dipersilahkan. Di sini kita pakai bahasa Jawa yang paling halus yang kita bisa. Bahasa kromo halus namanya. Tapi biasanya kalau seumuran dan udah kenal, biasanya enggak sih, biasa aja. Itu semua kita lakuin karena memudayakan namanya sungkan. Kita hormati orang pemilik rumah dan sebaliknya, pemilik rumah menyambut kita dengan suguhan sama tamu-tamunya. Misalnya stoples isi kacang, nastar, wafer favorit para bocil, sampai biskuit kalengan dan biasanya stoples kongguan yang isinya rengginang. Tapi karena budaya sungkan inilah, kita biasanya nggak bakal langsung ambil suguhan, tapi nunggu disuruh 2-3 kali dulu. Dan kalau ditawarin dikasih makan, bilangnya udah makan. Padahal mungkin juga belum sih. Alasannya ya karena sungkan. Biasanya kita milih buat makan di rumah aja atau mampir ke warung terdekat. Nah, itu tadi beberapa pengalaman dan impresi pribadi dalam lingkungan tempat tinggal. Selain punya banyak saudara di daerah Mojokerto, Surabaya, aku juga punya hubungan saudara di daerah Lumajang. Orang Lumajang ini sedikit banyak kebudayaannya kental dan berhubungan dengan budaya Madura. Entah karena banyak penduduknya yang migrasi dari Madura atau karena daerahnya yang memang berdekatan sama Madura. Nah, ceritanya pas aku lagi main ke rumah saudaraku di Lumajang, pas hari raya aku diajak keliling-keliling kota buat silaturahmi. Kerabat kami di sana banyak banget. Karena selain dari kerabat dari saudara jauh, di sana juga senang menganggap orang lain yang sedaerah sebagai saudara mereka sendiri. Walaupun gak kenal, tapi rasanya mereka udah senang banget bisa silaturahmi tiap tahunnya. Tapi sebaliknya, kalau sampai tiap tahun atau tiap hari raya saudara mereka gak datang, kerabat mereka gak datang, bisa-bisa si tuan rumah ini bakalan marah-marah dan istilahnya memutuskan rantai persaudaraan mereka. Jadi kita harus hati-hati ya guys. Jangan lupa siapin kendaraan yang nyaman buat keliling kota sama mampir ke orang-orang yang kita anggap kerabat. Atau kalau enggak, konsekuensinya bakalan ada permusuhan dalam keluarga tersebut. Ditambah lagi, rata-rata orang masih kental sama budaya ini adalah orang-orang yang udah tua-tua. Jadi hubungan komunikasi lewat HP aja nggak bakal cukup. Dan mungkin mereka akan tetap marah kalau cuma di telepon aja. Aku sendiri agak kurang setuju ya guys sama budaya ini. Namanya orang lain, siapa yang tahu kesibukannya. Bayangin aja kalau emang dia punya pekerjaan yang mendesak dan gak dapat cuti atau liburan, atau mereka lagi gak ada waktu buat keliling sejauh itu buat circle kerabat yang besar, ya gimana dong? Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang Madura ini kalau ngomong emang keras-keras.
Jadi jangan kaget kalau orang di sana sudah asik ngobrol, biasanya mereka bakal teriak-teriak. Entah karena lokasi geografis tempat tinggal yang dekat sama laut atau emang kebiasaan mereka. Beda banget nih sama budaya di daerah Jawa Tengah yang walaupun mereka marah-marah sama ngomong biasa pun, aku hampir nggak tahu apa bedanya dari nadanya aja. Selain itu, aku juga agak kesal setiap kali masuk ke rumah orang, apalagi orangnya udah berumur. Dia biasanya pakai bahasa Madura dan banyak juga yang nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi ya kalau ditanya-tanya, aku kelihatan jadi kayak orang aneh, diam aja sambil noleh kanan kiri, nggak tahu apa maksudnya. Kok bisa ya masih banyak orang-orang yang nggak bisa minimal bahasa Indonesia? Menurut kalian gimana guys? Tulis di kolom komentar ya. Next, yang ketiga, seperti yang aku bilang tadi, orang-orang di sana itu sebenarnya humble banget, baik banget. Dan mereka lebih nggak membudayakan sungkan yang berlebihan. Misalnya aja, kalau di daerah Jawa, kami nggak akan berani buat banyak gerak, tingkah-tingkah, duduk aja yang sopan. Tapi di sana, terserah kalian mau duduk kek, mau tidur di lantai kek, mau merokok di dalam rumah kek, mau makan kue kaleng sampai habis kek, nggak masalah. Itu nggak termasuk melanggar kesopanan menurut budaya mereka. Pokoknya kita nyaman sebagai tamu. Dan kita udah dianggap seperti saudara sendiri. Untuk kali ini aku memahami sih, walau masih ngerasa aneh, tapi emang enak buat tiduran pas habis perjalanan panjang yang panas dan capek. Emang bener, mereka ini humble, bahkan sama kerabat jauh yang kadang nggak kenal sekalipun. Suara mereka semakin keras pas ngomong hal-hal yang lucu, yang asik, dan ditambah pakai logat Madura mereka yang khas. Dan karena menganggap humble ini penting, jadi mereka punya prinsip sendiri dalam ngasih suguhan buat para tamu. Ini buat yang nomor 4 ya, yang terakhir. Tuan rumah bakalan nyediain makanan berat yang banyak, yang cukup buat para tamunya. Dan harus dimakan, walaupun sebelumnya kita udah makan di tempat sebelumnya atau di rumah kita. Ini juga salah satu hal yang bikin aku kurang setuju sih sama budaya mereka. Mereka ini emang humble dan baik, tapi mereka juga keras kepala dan suka banget memaksakan kehendak. Jadi pengalamanku saat itu, aku berkunjung ke banyak rumah-rumah kerabat kan. Itu rombongan kami udah makan kue lebaran di tiap rumah yang kami masuki. Belum lagi pas jam makan siang, kami kebagian disuguhi 1 panci penuh bakso lengkap sama sausnya, sama nasinya, sama minumnya juga. Emang gila sih, tapi kalau udah dibaikin, orang-orang ini tuh gak akan segan-segan buat ngasih yang terbaik yang mereka bisa sama kami. Kita ngabisin tuh 1 panci, enak ya kan? Dan kenyang rasanya. Mereka pun seneng banget dan bangga karena suguhan mereka udah habis. Tapi masalahnya, setelah itu kami lanjut salam-salaman ke tempat selanjutnya. Kami malah disuguhi lagi dong sama mie ayam. Masing-masing 1 orang 1 mangkok. Bayangin aja tuh, padahal baru aja selisih beberapa menit aja udah disuruh makan lagi. Terus aku bilang loh dengan sopan ke mereka, maaf, barusan udah makan bu, pak, gak usah dipesenin ya, pakai bahasa Jawa yang bagus. Terus apa yang terjadi? Mereka tetap aja pesenin itu mie ayam buat 1 rombongan sambil agak berdebat sama kami. Nah, aku heran dong, apa-apaan ini? Kok maksa banget? Aku kesel kan? Dan heran sama mereka. Kalau udah kenyang ya tolonglah jangan dipaksa. Kan agama juga bilang kalau makan berlebihan itu nggak baik. Lihat aku yang diem aja, mereka marah-marah pakai bahasa Madura. Dan aku nggak ngerti sih, tapi katanya mereka mengancam kita gak bakalan mau datang lagi ke rumah kita. Ya mau gimana lagi, akhirnya beberapa kerabat kami yang makannya banyak berusaha deh tuh buat menghargai mereka. Mereka makan aja dikit-dikit, walaupun rasanya udah mual, di perut udah penuh dan udah nggak sanggup lagi. Nah, itu tadi sedikit cerita dari pengalamanku pas main ke rumah saudaraku. Menurutku, aku sangat menghargai usaha mereka dalam menjamu tamu. Tapi aku nggak setuju kalau mereka mempertahankan pemikiran mereka sendiri yang seharusnya kita juga mempertimbangkan sama kondisi dan perasaan orang lain, walaupun niat kita baik. Karena ya,
Apa gunanya punya tradisi yang unik, yang baik, yang humble kalau kita sendiri egois dan mempertimbangkan diri kita sendiri? Jadi gimana guys menurut kalian? Jangan lupa buat komen di bawah bagaimana pendapat kalian tentang cerita yang tadi aku ceritain. Dan jangan lupa buat like, share, dan subscribe jika kalian suka dengan video ini. Marilah kita membuat konten-konten yang bermanfaat dan positif bagi anak-anak muda zaman sekarang.